inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Ya, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing. Karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun, karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana. Karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing. Karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini, vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Siap, Pak. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak, artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur Sumatera Utara, beserta Bupati Deli Serdang, dan Pak Dirut PT PN 3, para petani sawit, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3 juta hektar kebun kelapa sawit. Dan 40,5%-nya adalah milik petani. Artinya ada 6,2 juta hektar itu milik petani. Dan kita ingin nilai tambah itu ada di dalam negeri. Oleh sebab itu, kita bangun pabrik minyak makan merah, ini yang pertama kali, dan ini kita harapkan dapat memberikan nilai tambah yang baik bagi para petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi. Jadi, harga TBS tidak naik dan turun karena di sini semuanya diolah menjadi barang jadi, yaitu minyak makan merah. Yang saya senang, yang pertama, harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng yang ada di pasaran. Artinya, barang ini bisa bersaing di pasar. Bisa bersaing, karena harganya kompetitif. Yang kedua, yang saya senang juga, vitaminnya tidak hilang. Di sini vitamin A, vitamin E, dan nutrien-nutrien yang lain itu masih berada di minyak yang dipakai untuk menggoreng apapun. Ini sudah dicoba oleh beberapa chef, dan mereka menyampaikan, Pak, minyak makan merah ini beda, lebih enak, dan dicek gizinya lebih baik. Jadi yang hadir di sini pakai. Saya nanti mau beli, mau nyoba juga. Jadi semuanya kalau beli artinya pemasarannya tidak usah kemana-mana, karena ini kapasitasnya bisa 10 ton CPO setiap hari dan bisa menghasilkan minyak makan merahnya kurang lebih 7 ton. Bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Artinya memang harus banyak yang beli, ada yang beli, sehingga kita harapkan ini akan sekali lagi memberikan nilai tambah yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, inilah yang namanya hilirisasi. Jangan jual TBS, jangan jual CPO. Kalau bisa jadikan barang-barang jadi seperti ini. Ini bagus sekali. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi siang hari ini, saya resmikan pabrik minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk memutar tuas dan melakukan penandatanganan prasasti. Berkenan Bapak, kita akan memandu dalam hitungan 3, 2, 1.
Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinyatakan menang di Jawa Tengah mengalahkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hal itu terungkap dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Pilpres 2024 di KPU pada Senin 11 Maret kemarin. Kemenangan Prabowo Gibran di kandang banteng itu disebut tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. Perolehan suara itu merupakan bukti bahwa pengaruh Jokowi mengalahkan pengaruh Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga pada Selasa 12 Maret. Ia menilai besarnya suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah tidak lepas dari peran Jokowi. Menurut Jamiluddin, Jokowi lebih diterima warga Jateng ketimbang Ganjar atau bahkan Megawati. Jamiluddin menilai hal itu terjadi karena Jokowi selama menjadi presiden kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Kunjungan Jokowi ke Jateng dinilai bisa diterima warga dengan sukacita, bahkan membekas hingga masa Pilpres. Sehingga ketika warga Jateng mengetahui Jokowi mendukung Prabowo Gibran, maka mereka mengalihkan dukungan dari Ganjar Mahfud ke pilihan Jokowi. Adapun Prabowo Gibran memperoleh lebih dari 12 juta suara di Jawa Tengah. Sementara Ganjar Mahfud mendapatkan hampir 8 juta suara, sedangkan Anies Muhaimin memperoleh lebih dari 2 juta suara. Prabowo Subianto menghadiri acara penyerahan zakat dari Presiden Joko Widodo kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Namun tersorot momen Presiden Joko Widodo tak menyalami Prabowo. Momen itu tercipta seusai Jokowi menyerahkan dan membayar zakat menggunakan kris yang telah tersedia di meja. Lantas Jokowi menghampiri dan menyalami beberapa menteri yang menggunakan kemeja batik. Terlihat Prabowo Subianto yang memakai kemeja putih turut berdiri menyambut Jokowi. Namun Jokowi pun tak mengulurkan tangan untuk menyalami Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Prabowo yang sudah berdiri hanya melihat ke kanan dan kiri. Selanjutnya, para pimpinan lembaga negara dan para menteri kami persilahkan untuk menuju meja penyerahan zakat. Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga menilai adanya faktor yang besar dari Presiden Jokowi terhadap perolehan suara pasangan Capres-Cawapres di Jawa Tengah. Hal itu merujuk pada perolehan suara Ganjar Mahfud yang kalah dari Prabowo Gibran di wilayah bekas Ganjar memimpin sebagai gubernur itu. Ganjar memperoleh 7.782.335 suara dan kalah telak dari Prabowo Subianto yang mendapatkan 12.096.454 suara berdasarkan hasil rekapitulasi KPU RI. Jamiluddin mengatakan perolehan suara itu tak terlepas dari peran Jokowi di kontestasi Pilpres saat ini yang justru lebih diterima warga Jawa Tengah. Ia menilai hal itu terjadi lantaran Presiden Jokowi kerap berkunjung ke Jawa Tengah. Bahkan kunjungan Jokowi dapat diterima warga dengan sukacita dan membekas hingga Pilpres 2024. Diketahui berdasarkan rekapitulasi nasional di KPU RI, pasangan Prabowo Gibran memperoleh 12.096.454 suara di Jawa Tengah. Kemudian di urutan kedua, pasangan Ganjar Mahfud dengan perolehan 7.827.335 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Muhaimin dengan perolehan suara 2.886.373 suara.
inilah yang namanya hilirisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Pak Menteri Koperasi dan UKM, yang saya hormati Gubernur